Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 11.25. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian bisa panjangkan sampai di bagian detik 3.22 ya, menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk aja di bagian detik 2 di sini ya, 205. Pilih saja bagian move dan transfer, pilih yang ketiga. Tandain di sini. Untuk di bagian awal kalian tinggal zoom aja untuk fotonya. Nah, seperti ini ya. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat dan kasih seperti ini. Kembali, pilih bagian blending dan opacity, tandain di bagian detik 205. Di bagian awal kalian ubah jadi 0 ya, seperti biasa. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan saja lagi foto yang beda ya di bagian detik 3.22. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian bisa panjangkan sampai di bagian detik 7.10 menggunakan yang ini. Kembali aja ke bagian awal. Di sini ya, di bagian detik 3.22, pilih saja bagian move dan transport. Pilih yang ketiga, tandain di sini. Di bagian detik 5.02 dan di bagian detik 5.16. Untuk di bagian detik 5.02 kalian bisa zoom untuk fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat. Untuk di bagian sebelahnya kalian bisa pilih bagian yang kedua ya, kasih seperti ini. Kembali, kalian tandain saja keyframe di bagian detik 6.06 dan di bagian detik 6.27. Untuk di bagian detik 7.10 kalian bisa zoom untuk fotonya seperti ini. Di bagian detik 6.20 di zoom juga. Di bagian detik 5.29 kalian zoom juga. Nah, jika sudah, kalian tinggal pangkas dulu ya untuk foto yang di awal ini supaya tidak mengganggu nanti. Nah, kita pangkas-pangkas dulu sampai di bagian detik 5.16. Kalian pangkas semua ya seperti ini. Nah, untuk foto yang panjang ini kalian bisa klik lagi, pilih saja bagian move dan transport, pilih yang ketiga, kalian tahan yang di awal, geser ke awal, pilih bagian kurva, pilih titik 3 di kiri bawah, dan kalian aktifkan overshoot ya. Untuk kurvanya kalian bisa ubah jadi seperti ini ke bawah ya, kayak biasa. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik 3 di kiri bawah, salin kurva, pilih titik 3 di kiri bawah lagi, tempel aja ya ke semua bingkai utama. Kembali dan pangkas lagi fotonya sesuai beat sampai di akhir, guys. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan lagi foto yang beda ya di bagian detik 7.10. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian bisa panjangkan lagi sampai ke bagian detik 10.29 menggunakan yang ini ya. Kembali saja ke awal. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja bagian move dan transform lagi. Pilih bagian yang ketiga. Kalian bisa tandain di bagian detik 7.10. Kemudian kalian tandain juga di bagian detik 8.14. Dan di bagian detik 9.04. Nah, untuk di bagian awal kalian bisa zoom ya untuk fotonya. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kalian masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih saja yang ketiga,
Untuk di bagian sebelahnya, kalian bisa pilih yang kedua. Pilih dulu bagian titik 3 di kiri bawah, dan kalian nonaktifkan ya overshootnya. Ini kurvanya kasih seperti ini. Di sebelah sebelah kirinya, kalian ubah jadi seperti ini. Nah, jika sudah, kalian kembali aja. Di sini kalian tinggal pangkas dulu ya fotonya di bagian detik 904 menggunakan yang ini. Klik foto yang bagian awal, pilih bagian move dan transport. Di sini kalian tinggal pilih dulu bagian yang ke satu ini ya. Tandain saja di bagian awal sini. Nah, di bagian sini ya, detik 7:23. Untuk di bagian sebelah sini, detik 8, kalian geser bawah sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak gesernya. Jika sudah, kalian langkai satu bit tandain. Yang di bagian akhir, kalian tinggal geser aja ke tempat semulanya lagi ya, di tengah. Di bagian detik 8:14, kalian gesernya ke bagian atas guys. Untuk panjangnya kalian bisa sesuaikan aja dengan yang di bagian bawah ya. Jika sudah, kalian masuk aja ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 di kiri bawah, tempel ke semua bingkai utama. Kembali, di sini kalian pilih bagian icon kedua ini, tandain saja di bagian detik 7:10 dan di bagian akhir ini. Nah, untuk di bagian detik 7:10 ini, kalian tinggal ubah saja ya. Yang kemiringan ini jadi -15 guys. Seperti ini. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih bagian yang kedua, dan pilih yang kedua lagi. Ini kalian kasih seperti ini ya untuk kurvanya. Jika sudah, kembali, dan nanti hasil akhirnya kayak gini guys. Oke. Kayaknya yang di awal sini kita kasih tandain keyframe aja ya. Kalian bisa klik aja dulu untuk bagian ini guys ya, untuk foto yang awal. Pilih bagian move dan transport. Nah, untuk bagian awal ini, di bagian detik 7:10, kalian tandain keyframe ya. Nah, untuk di bagian detik 7:23, di sini kalian geser aja ya ke bagian atas. Nah, di tempat yang di atas tadi sini. Nah, di sini. Untuk kurvanya aman ya, seperti ini. Kalian gak usah ubah untuk kurvanya. Jadi nanti hasilnya tuh kayak begini, sepedanya tidak terlalu kaku ya. Nah, kayak gitu. Oke. Ini udah jadi. Di sini kalian tinggal zoom aja ya untuk di bagian akhir. Pilih saja bagian move dan transport. Pilih yang ketiga. Nah, kan di sini ada keyframe ya, 2 di bagian detik 8:14, di bagian detik 9:04. Di sini kalian bisa zoom ya untuk fotonya. Nah, kurang lebih itu seperti ini guys. Jika sudah, untuk kurva di sini tuh kayak gini, biarkan aja kayak gitu ya. Nanti dia biarkan zoom kayak gitu. Oke, kembali aja. Kalian tinggal pangkas saja untuk foto yang ini ya. Pangkas dulu. Untuk foto yang ini yang panjang di akhir, kalian tahan aja ya. Geser ke bagian atas. Klik saja untuk fotonya. Pilih bagian move dan transport. Pilih yang ketiga. Nah, untuk di bagian awal ini, di sini kan tadi di zoom ya sampai 1400-an. Nah, kalian kasih seperti ini aja, nggak apa-apa. Jika sudah, kalian tinggal tandain di bagian detik 9:25 dan kalian tandain juga di bagian detik 10:15. Kalian agak sedikit zoom ya, seperti ini. Di bagian akhir ini kalian tinggal ubah saja menjadi normal lagi fotonya seperti semula. Nah, kayak gini. Masuk aja ke bagian sebelah sini, detik 10:08. Di sini kalian bisa kecilkan fotonya sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke bagian sini, detik 9:25. Kalian ubah lagi fotonya jadi seperti semula, guys. Nah, seperti ini ya. Di sini kalian bisa masuk ke tengah sini, ke tengahnya ya. Pilih bagian kurva yang ketiga. Untuk di sebelahnya pilih titik 3 di kiri bawah, tempel kurva, sebelah kanannya juga tempel, sebelah kanan juga tempel. Kembali aja dan kalian pangkas lagi fotonya, semuanya ya sesuai bit. Masuk ke bagian akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan pangkas di bagian akhir guys. Pilih saja titik 3 di kanan atas. Di sini kalian tinggal regangkan ya ke area komposisi. Pilih color and fill, pilih yang ini. Kembali, di sini pilih bagian blending, tandain di bagian awal dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi 0. Kembali aja.
Nah, kita kembali saja ke bagian awal ya untuk penambahan efek di semua foto. Nah, kita klik saja foto yang paling awal ini. Pilih bagian efek ya. Kalian bisa tambahkan saja efek ubin di bagian distorsi atau warp. Nah, ini. Untuk efek ubin ini kalian cukup aktifkan saja. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak guys atau motion blur. Ini kalian nggak usah ubah, ini cuma 2 efek, kalian kembali aja. Di sini kalian klik saja foto yang di sebelahnya ini ya, yang beda. Yang di awal kalian klik saja fotonya, pilih bagian efek dan tambahkan juga efek ubin guys, di bagian tengah sini ada. Ini kalian cukup aktifkan juga. Kembali lagi, tambahkan saja lagi efek. Pilih saja bagian move atau transform dan pilih ombang-ambing guys atau oscillate. Nah, untuk bagian sudutnya kalian bisa ubah saja menjadi 90 ya untuk di awal, plus guys bukan minus. Tandain di awal, tahan kawal, di bagian akhir menjadi minus 90 guys, ubah saja. Di sini saya nggak bisa pakai otomatis ubah 90 ya, soalnya nggak tahu kenapa, biasa kadang gitu guys. Biasa kadang bisa, kadang enggak gitu ya. Nah, jika sudah kalian ubah jadi minus 90 di akhir. Untuk bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 35 ya guys ya, 035. Untuk bagian magnitude di bawah kalian bisa ubah jadi 0, tandain tahan ke akhir. Untuk di bagian awal menjadi sekitar 90 boleh, tahan ke awal ya. Kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buram menggerak guys, di tengah sini ada. Nah, ini nggak usah diubah, biarkan aja kayak gini. Pilih saja bagian yang ini ya, salin satu layer, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Kemudian kalian checklist juga untuk 5 foto yang beda ini, di bagian detik, 7, 10. Nah, kalian checklist ini 5 ya, 5 foto. Kemudian kalian checklist juga yang di bagian detik, 5, 16 ini boleh kalian checklist. Nah, jadi ada 5 foto di awal di checklist. Dan 5 foto di bagian akhir ini yang di awalnya ini ya, mulai dari detik 7, 10, 5 foto di situ. Jika sudah di checklist seperti itu, kalian pilih saja bagian yang ini, pilih bagian yang ini, hapus yang ini dan yang ini. Jika sudah, kalian bisa tempel. Di sini kalian klik dulu foto yang di bagian detik 405 ya, pilih titik 3 di kanan atas dan balik horizontal guys. Kembali, langkai satu foto, balik lagi horizontal. Nah, begitu juga untuk foto yang di bagian sini ya, di bagian detik 723, kalian klik foto yang sebelah kanannya yang pendek, pilih titik 3 di kanan atas dan balik horizontal. Langkai satu foto, balik lagi horizontal. Jika sudah, kalian kembali. Nah, di sini kalian tinggal klik saja untuk foto yang di bagian detik 516 guys, untuk yang sebelah kanan ini ya. Pilih saja bagian efek, kalian tinggal matikan dulu matanya buram menggerak ya, supaya tidak nge-lag nanti kalian ngedit, dan tambahkan saja efek yang baru guys. Pilih saja bagian blur, dan pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatannya, kalian bisa ubah saja menjadi 300-an, seperti ini, untuk di awal. Di bagian tengah sini kalian bisa ubah jadi 0 ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian kasih next seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian lengkuan gelombang ya, atau waveform. Nah, untuk bagian lengkuan gelombang ini, kalian tinggal ubah saja untuk bagian tahap awalnya, tandain dulu di bagian tengah sini 0, di bagian awal jadi 58 guys. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kembali, untuk bagian sudutnya biarkan aja, jaraknya kalian ubah menjadi, sudutnya kalian ubah menjadi 5,5 untuk di awal. Di bagian tengah jadi 90. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full. Kembali, untuk bagian magnitudenya 2 di awal ya.
Di bagian tengahnya 0. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih next sedikit aja. Kembali. Untuk bagian sudut warp, kalian tandain aja di bagian tengah 0. Di bagian awal jadi minus 180, sorry. Jika sudah, pilih saja titik 3 ini, dan kalian gandakan guys. Klik saja lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awalnya 0, yang di tengah jadi 044. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja ya. Kembali. Untuk sudut awalnya kalian ubah jadi 0. Magnitude awal 1,5. Sudut warp awal ubah jadi plus 90. Yang di tengah jadi plus 180. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi atau warp, dan pilih saja bagian riak bundar ya, atau circular ripple. Nah, untuk bagian frekuensinya kalian bisa ubah jadi 850 untuk di bagian awal. Di bagian tengahnya jadi 156. Masuk ke tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kembali. Untuk kekuatan tandain di awal 25, di tengah 5. Radiusnya 80 ya. Kembali aja, dan matanya buram menggerak tadi yang kalian matikan bisa kalian aktifkan lagi guys. Jika sudah, kalian pilih yang ini ya. Salin aja satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya, dan 5 foto di bagian paling akhir guys. Pilih bagian yang ini, pilih bagian yang ini, hapus yang ini dan yang ini. Jika sudah, kalian tempel lagi. Jangan lupa kalian balik ya untuk foto di bagian detik 9:18. Langkai lagi satu foto, balik. Nah, begitu juga untuk foto yang di awal tadi, yang di sini ya. Di bagian detik 5:29, balik dulu. Di bagian detik 6:20 juga dibalik. Nah, jadi nanti itu hasilnya kayak gini. Oke. Ini udah jadi guys, gini aja, simple banget. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja ya untuk transisinya. Jadi kalian kembali aja ke awal, di bagian awal sini ya. Nah, kurang lebih di bagian sekitar sini. Kalian tinggal klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak ini, pangkas di bagian detik 4:12. Pilih saja titik 3 di kanan atas, kalian tinggal regangkan ya. Pilih yang ini, jika sudah, gandakan satu layar. Klik yang di paling atas, gandakan lagi satu layar guys. Kalian klik saja matanya untuk yang paling atas dan yang di tengah supaya mati ya. Klik saja yang paling bawah, pilih bagian color and fill. Di sini bebas untuk warnanya, boleh yang warna-warni lain gitu ya, warna beda. Di sini saya pakai warna biru aja. Jadi contohnya seperti ini. Di bawah di sampingnya warna hitam yang sebelah kanan ini. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Jika sudah pilih warna, pilih bagian edit ini ya, di bagian move dan transport, tandain aja keyframe di awal ini, dan di bagian akhir ini kalian geser ke sebelah kanan guys sampai hilang. Di sini kayak yang kemarin ya, biasa. Jika sudah digeser sampai hilang ke sebelah kanan, kalian geser yang di bagian sebelah kiri ini ya, ke sebelah kiri sampai hilang juga guys. Nah, jika sudah masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih bagian yang keempat, dan kasih seperti ini. Jangan lupa kalian salin ya kurvanya ini, pilih titik 3, salin, kembali, klik matanya yang di bagian tengah, dihidupkan lagi ya tentunya. Klik saja untuk bagian tengah, pilih color and fill, dan kalian ubah lagi warnanya ya. Contoh seperti ini, saya pakainya di samping warna hijau, mau beda boleh. Kembali aja, pilih bagian edit bentuk. Di sini kalian tandain aja di bagian awal ini ya, dan di akhir. Untuk yang di bagian awal, ukuran X nya kalian ubah saja menjadi 80. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih saja titik 3 dan tempel kurva. Kembali.
pilih saja bagian move dan transport. Nah, di sini sama kayak tadi ya, tandain aja dulu di awal dan di akhirnya kalian tinggal geser ke sebelah kanan sampai hilang. Jangan lupa untuk yang sebelah kiri kalian geser ke sebelah kiri juga ya sampai hilang, tapi kalian lebihkan sedikit. Nah ini kan hilang. Nah kalian geser lagi sedikit guys. Nah cara tahu untuk ada di mana posisinya, kalian bisa pilih bagian icon ketiga. Nah kalian bisa lihat ya, itu tidak pas di bagian hilangnya foto, jadi agak lebih sedikit ngegeser ke sebelah kiri lagi. Nah contoh di bagian sini ya. Jika sudah, masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva guys. Kembali, kalian bisa aktifkan lagi mata yang paling atas dan ubah jadi warna putih ya. Itu yang paling atas wajib banget warna putih. Jadi all in putih gitu ya kalau yang paling atas. Setiap bikin video yang paling atas warna putih. Nggak tahu kenapa mau aja gitu warna putih ya kalau ditanya. Nah jika sudah, kalian kembali aja. Nah sama kayak yang kedua, kalian pilih bagian edit bentuk. Di sini kalian tinggal ubah dulu ya ukurannya, tandain dulu di bagian akhir ini 100, di bagian awal 50 guys, jadi lebih kecil daripada yang kedua. Masuk aja ke bagian tengah sini lagi, pilih kurva, pilih titik 3, tempel kurva guys. Kembali, kalian pilih bagian edit ini lagi, edit geser-gesernya ya, pilih bagian move dan transport. Nah di sini kalian tandain di bagian awal dan di akhir geser lagi sampai hilang ke sebelah kanan. Nah jika sudah, yang sebelah kiri juga kalian geser sampai hilang. Kalian lebihkan daripada yang kedua tadi ya gesernya. Nah seperti ini, dianya agak lebih ngegeser ya, kalian bisa lihat. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian icon ke 1 dan masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel ya. Nah nanti hasilnya tuh kayak gini guys. Oke, ini kalian bisa gabungkan aja, klik tahan 3-3 sampai checklist dan gabungkan menggunakan di tengah atas supaya tidak banyak layer aja ya. Jika sudah, kalian bisa masuk aja ke bagian tengah sini, klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan pangkas di bagian sekitar sini ya. Nah, jika sudah dipangkas, di sini kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di kanan atas dan kalian tinggal regangkan. Pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih saja bagian ubin ya. Ubin. Bagian lainnya dan pilih salin latar belakang guys. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move dan transport. Di sini kalian pilih regangkan sumbu ya atau split axis. Tandain di awal sini dan di bagian akhir ini. Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 163. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full. Kembali, untuk sudutnya kalian tandain aja di awal sini 0, di bagian akhir kalian tinggal naikin aja menjadi 243. Untuk kalian yang yang biasa mutar gitu ya, kalian tinggal sesuaikan aja. Untuk yang 200 ini kalian bisa turunkan aja, jadi sesuaikan aja gitu, karena soalnya ada yang pernah bilang gitu mutar ya. Jika sudah, kalian kembali aja dan masuk ke bagian detik 5:16, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak dan kalian tinggal pangkas saja di sekitar sini ya. Pilih titik 3 di kanan atas dan kalian tinggal regangkan. Pilih efek dan tambahkan saja efek salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali. Nah, di sini kalian tambahkan lagi efek ubin di bagian tengah sini ada. Untuk bagian ubin ini kalian tandain di awal 1000 ya, di akhir jadi 2000-an guys. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, ketiga kasih seperti ini. Kembali, di sini kalian aktifkan, kembali lagi, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir kalian ubah jadi 0 ya. Nah ini kalian tahan aja sampai checklist dua-duanya. Pilih yang ini,
salin aja 2 layer dan tempel ya di bagian sini guys. Pilih yang ini, tempel 2 layer guys. Ini kalau nggak pas kalian tahan dua-duanya sampai checklist, geser aja dipaskan guys untuk bitnya dan keyframe itu. Oke, jadi seperti ini hasilnya nanti. Nah, di sini udah jadi untuk yang di sini ditempel. Kalian tinggal masuk aja di bagian sini ya. Nah, sekitar sini. Klik saja tanda plus di bawah. Pilih yang kotak, yang ini ya kotaknya, yang sampingnya bundar. Nah, untuk yang ini tuh kalian tinggal pangkas di bagian sekitar sini guys. Jika sudah, pilih saja bagian titik 3 di kanan atas dan kalian isi ya ke area komposisi. Pilih bagian move, pilih yang ketiga, zoom aja guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. 2183. Jika sudah kembali, pilih efek dan tambahkan saja efek salinator belakang guys, di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian lengkuan gelombang ya, di tengah sini ada. Untuk bagian tahap, kalian tandain di awal sini 0, di tengah sini 1, di bagian akhir 2. Masuk ke tengah sini, pilih kurva ketiga, sebelahnya kedua. Kembali, untuk bagian sudutnya biarkan, untuk jaraknya kalian bisa ubah saja menjadi 5. Magnitudenya 0, tandain di bagian awal ya, di bagian tengah dan di bagian akhir. Di tengahnya kalian naikin jadi 3,5 guys. Masuk ke tengah sini, pilih kurva kedua, sebelahnya ketiga. Kembali, pilih saja titik 3 ini dan gandakan lagi. Klik lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya 90 ya. Jaraknya biarkan aja, pilih titik 3 lagi, gandakan, klik saja lengkuan gelombang di bawah. Untuk bagian jaraknya 50. Untuk bagian magnitudenya yang di tengah kalian ubah saja menjadi 5,4. Masuk ke tengah sini, pilih kurva kedua full ke bawah, sebelahnya full ke atas. Kembali, kalian masuk ke bagian sini ya, detik 6.20, klik tanda plus di bawah. Pilih bagian media dan tambahkan saja mentahan hitam putih yang sudah saya sediakan di pin komentar. Yang ini ya. Ini kalian pangkas saja di bagian detik 8 dan pilih bagian efek, tambahkan saja efek di bagian distorsi ya. Nih, peta pemindahan guys atau displacement map. Untuk yang ini, kalian tinggal pilih saja bagian offset X ya. Jangan yang Y. Tandain di awal sini 0, di bagian sekitar tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi minus 360. Nah, seperti ini. Di bagian sini sebelum masuk di bit ya, satu garis sebelum bit, kalian ubah jadi 600. Pas di bagian bitnya, kalian ubah jadi 830 minus ya, bukan plus. Untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 360 plus bukan minus. Di bagian akhirnya ubah jadi 0. Masuk ke tengah sini, pilih kurva keempat, sebelahnya ketiga kasih seperti ini. Di bagian tengah sini kedua kasih seperti ini, sebelah kirinya keempat. Kembali, jangan lupa untuk bagian dari tengah di bawah ini diaktifkan ya. Kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur dan pilih buram direksional. Nah, untuk bagian yang ini kalian bisa tandain aja di tengah sini 0 dan di bagian tengah sini. Untuk di bagian tengah sini, di bit ini ya, kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 8 guys. Masuk ke tengah sini, pilih kurva kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full. Nah, jadi hasilnya nanti itu kayak gini aja. Oke. Ini udah jadi ya. Ini kalian bisa tahan geser ke atas supaya lebih rapi aja. Nah,
Jika sudah, kembali ke awal dan tambahkan CC atau colornya. Seperti biasa, saya sudah sediakan di pin komentar, ada tutorial, preset 5MB, dan XML. Yang ini. Kalian pilih yang ini, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 7 kembali, pilih proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah, kalian pilih yang ini, dan tempel aja deh 7 layer guys. Untuk yang ini, kalian bisa pangkas ya, karena ini kepanjangan, di bagian detik 11.25. Pangkas saja CC-nya menggunakan yang ini. Di sini saya mau pangkas juga ketiga, kedua, dan ke-1 dari atas di bagian detik 10.29. Nah, begitu juga untuk di bagian detik sini ya. Di awal saya mau ada yang ubah di bagian CC ketiga. Nah, oke, ini sudah jadi. Oh ya, di sini saya tidak pakai juga ya untuk yang paling bawah ini, 2 di bawah. Itu garis-garis kiri kanan ya. Nah, ini udah jadi guys. Kalau kalian mau pakai yang kiri kanan di bawah itu, kalian tinggal pakai aja, boleh. Di sini saya sediakan juga nanti presetnya, mungkin beberapa hari ke depan baru saya upload presetnya. Karena soalnya saya upload preset di YouTube preset itu langsung 6 ya, 6 preset guys. Jadi butuh waktu untuk menguploadnya. Karena saya tidak bikin preset juga guys. Jadi soalnya kalau saya bikin preset itu butuh waktu juga dan kurang istirahat ya. Jadi saya tidak terlalu memaksakan diri. Kesehatan itu mahal, jadi untuk kalian jaga kesehatan, jangan sampai sakit guys ya. Banyak-banyak makan yang sehat-sehat lah gitu ya makanannya, buah-buahan juga. Pokoknya jaga kesehatan aja guys. Oke. Nah, untuk bagian ini kalian tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30 fps nya jadi 60. Untuk yang tidak bisa 60 boleh 30 juga nggak apa-apa. Kalian tinggal export aja di kanan atas. Nah, oke guys, mungkin sekian video dari saya. See you the next time. With